PSK cantik misterius. Dipecat dari pekerjaan sebagai General Manager Marine Pew di Jackson Island. Membuka usaha sex shop di Kings Cross, Australia. Modal usaha toko kelontong yang menjual pernik kenikmatan ranjang dan alat-alat imitasi seksual itu dijadinya dengan serius. Hasilnya cukup menggembirakan. Perharinya, Frank bisa meraup uang sebesar $30.000 Australia dengan rasio keuntungan 25%. Yang jadi masalah besar bagi Frank hanya sewa tempat yang cukup tinggi, berikut pajak usaha dan pajak-pajak lain seperti retribusi, parkir, dan juga PPN yang cukup besar. Tapi pria bujang tua itu tetap saja melenggang dengan usahanya. Walau margin keuntungan begitu tipis, setelah menghitung pajak ini dan itu yang memberatkan. Pada suatu malam, sekitar 8 waktu Sydney, datang seorang gadis cantik memakai blus merah dengan sal putih di lehernya. Gadis berambut hitam gelap itu berwajah Rico, suatu negara kecil di Amerika Selatan. Dengan wajah sumringah, gadis yang mengaku PSK di Bondi Beach itu memesan electric foam rack Michelin tel untuk kenikmatan sebelum tidur, semacam vibrator karet perangsang kenikmatan seks. Aku selalu menggunakan alat itu sebelum melayani tamu. Oleh karena itu, aku bertahan selama 10 tahun sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Desis gadis itu, sambil memainkan kunci sedang Ford warna biru laut yang terparkir di depan toko Frank. Walau mencuat perasaan ingin tahu menggunakan di batin Frank, tapi laki-laki asal Derby County, Inggris Utara itu berdiam dari saja. Batinnya, bagaimana seorang pelacur seperti itu menggunakan alat agar dia juga merasa puas dalam melayani tamu. Tapi walau Frank tidak bertanya, gadis umur 35 tahun yang mengaku bernama Lila itu bercerita dengan sendirinya. Tidak adil dong kalau saya hanya memuaskan pelanggan sementara saya menderita. Walau saya dibayar saat melakukan hubungan seks, saya pun harus menikmati hubungan intim itu secara total. Desis wanita berkulit agak coklat dan cantik itu. Frank terus mencari barang yang sedang dicari gadis itu, tapi sampai 20 menit benda itu tidak ditemukan. Namun, Frank yakin bahwa benda yang dicarinya masih ada satu. Pekan lalu terjual 4 unit. Aku yakin barang yang Anda cari ada, tapi aneh, kemarin saya masih lihat di sini adanya, tapi sekarang kok tidak ada lagi ya? Tanya Frank tidak menuntut jawaban. Mendengar Frank mengoceh sendiri, Lila menggoyang-goyangkan kepalanya, sementara kunci terjatuh ke lantai dan dia memungutnya. Tapi kunci itu ternyata masuk ke bawah kolong rak VCD dan LD yang terpajang di bagian depan. Lila minta bantuan Frank mencari kunci Porsche itu, karena mempertimbangkan pelayanan pelanggan. Frank berbalik hati mencari kunci bergantungan simbol lover itu. Oh, terima kasih Anda membantu mencari kunci saya yang terjatuh, ungkap Lia berbasi-basi. Ah, tidak apa-apa. Anehnya, kunci itu ternyata tidak ditemukan. Di kolong rak, di kolong meja kasir, dan kolong spare box pun tidak ada. Kemana kunci Anda itu? Tanya Frank. Perempuan ayu kemayu itu menggelengeng, kemudian mengembangkan kedua tangannya pertanda tidak mengerti. Oh, misterius, tempat ini tempat misterius, celetuknya.
Pencarian kunci itu berlangsung lama. Untung malam itu tidak ada pembeli lain yang masuk. Fren Lampan berdua saja dengan Lila dan mereka terus mencari kunci kontak itu ke tiap pojok. Makin jauh pencarian, makin tidak ada setitik pun tanda-tanda kunci itu akan ditemukan. Gila, benar-benar gila. Kemana kunci itu? Batin Frank. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Jam itu adalah jam toko Fran harus tutup. Sementara kunci mobil itu belum ditemukan juga. Bagaimana kalau Anda telepon ke rumah dan minta dikirim kunci duplikat mobil itu? Ucap Fran. Oh, maaf Tuan, kunci duplikat yang Anda maksud saya tidak memilikinya. Duplikat kunci mobil itu adalah yang hilang ini, sementara yang aslinya sudah lama hilang, jawab Lila. Jadi bagaimana caranya? Kunci yang jatuh itu tidak ditemukan sama sekali di sini. Atau bagaimana kalau saya telepon montir dan dashboard dibuka, kabel kontak disambungkan dari dalam? Biasanya hal itu dapat dilakukan bila kunci hilang dan keadaan darurat. Bagaimana? Saya telepon montir panggilan di nomor 3344 sekarang, desak Fran. Anda mengusulkan cara itu karena Anda mau buru-buru menutup toko ini kan? Tanya Lila. Jujur iya, Nona. Jam sudah menunjukkan angka 9.15 menit. Toko ini biasanya saya tutup pukul 9, jadi maaf Nona, saya harus menutup toko ini, kata Fran. Ya, saya emang pengganggu Anda. Saya telah merepotkan Anda karena kunci itu. Tapi mana elektrik pom yang saya pesan tadi? Tanya Lila. Frank baru ingat perempuan itu mau beli suatu barang, tapi sebelum barang itu ditemukan, barang yang lain yaitu kunci for yang hilang. Maka dari itu, selama beberapa jam, perhatian berubah dari elektrik pom ke kunci kontak yang raib. Barang yang dipesan ternyata ditemukan adalah di rak pojok kanan ujung tertutup di balik korset karet. Benda itu segera diberikan Frank kepada Lia, dan Lia mengamati benda itu. Oh bagus, ini original dan inilah yang bisa saya gunakan, celetuknya. Oke, saya ambil barang ini. Oh ya, berapa harganya? Saya kok tidak melihat label harga di produk ini, pacing Lia. Frank kembali memegang benda itu dan mencari label harga komputer yang biasa, tertera di sisi kanan bungkus plastik bening. Oh maaf Nona, labelnya terhapus karena cover barang ini pernah terkena bensin. Harganya $700. Ya, hanya $700, suhut Frank. Lila mengeluarkan dompet di dalam tas gantungnya. Setelah menghitung-hitung uang dalam dompet, Lila pun membeli 7 lembar pecahan $100 kepada Frank. Lila memasukkan benda itu ke dalam tasnya, lalu pamit pergi meninggalkan Frank. Terima kasih Tuan, maaf saya telah merepotkan Anda malam ini, ujar Lila. Tapi bagaimana cara Anda menjalankan mobil Anda itu? Tanya Frank serius. Tenang Tuan, saya bisa membuka pintu dan menghidupkan mesin mobil itu dengan satu telunjuk kiri, katanya, cuek sambil berlalu. Ekor matanya Frank terus membututi punggung gadis itu. Dengan langkah pasti, dia mendekati korset dan mengacungkan telunjuk jarinya ke arah pintu. Benar saja, pintu secara otomatis terbuka, dan Lila masuk ke dalamnya. Di belakang setir, telunjuk itu kembali diacungkan, tapi kali ini mengaruh ke dashboard, kunci kotak ajaib. Mobil langsung menderu dan mesinnya kontak hidup. Perempuan itu memang hebat. Dia bukan saja pelacur, tapi juga ahli sulap profesional. Dia pastilah bukan WTS biasa, pikir Frank. Sebelum hanyut memikirkan wanita aneh itu, Frank buru-buru menutup kasir dan melipat rak-rak lipatan keluar pojok. Hal itu setiap hari dilakukan Fred saat menutup tokonya.
Lalu besoknya pukul 9 pagi, dia kembali membuka rak itu dan memperhatikan produk-produk yang dijualnya. Setelah merapikan ruang dalam, Frank menarik pintu rolling door dan mengemboknya. Sebelum meninggalkan toko dan keluar dari pintu darurat, tiba-tiba sebuah benda berdenting jatuh menimpa kaca. Kretek, kaca panjangnya pun menjadi pecah. Oh Tuhan, suara apa yang jatuh itu? Pikir Frank. Penasaran mendengar suara benda yang jatuh itu, Frank kembali masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Frank terkejut bukan kepalang. Ternyata benda yang jatuh itu adalah kunci mobil Ford bersimbol lover. Astaga, itu kunci mobil perempuan Puerto Rico tadi, batin Frank. Dengan sigap, Frank memungut kunci itu dan mengamatinya. Di balik gambar lover tertera nama dan alamat jelas gadis pekerja seks komersial itu. Lila mengantongi kunci itu dan pagi-pagi besok ia bermaksud akan mencari alamat gadis itu dan memberikan kunci yang hilang tersebut. Tapi ajaib, pikir Frank. Kunci itu kok gak jatuh dari atas sementara hilangnya ke bawah. Aneh-aneh. Apa yang terjadi dengan kunci ini? Pikir Frank. Bertanya-tanya dalam batin. Frank penasaran. Dia mau mengantarkan kunci itu karena ingin tahu siapa sebenarnya gadis misterius itu. Lila itu siapa? Pesulap profesional atau dia seorang yang benar-benar pelacur? Besok paginya, Selasa 16 Juli 1999, Frank pergi ke alamat yang terkena di kunci itu. Pukul 8, Frank sudah sampai di alamat itu, kawasan Long Island Park nomor 33. Frank mengetuk pintu sebuah rumah sederhana dengan taman bunga yang mulai kering. Good morning, madam. Betulkah ini rumah Lila? Saya dari Blackboard Shop. Mau mengantarkan kunci kontak mobil Lila yang hilang di toko saat tadi malam, ungkap Fred lampar pada seorang wanita tua umur 70-an yang membukakan pintunya. Hah? Anda tidak salah lihat tuh. Tapi, ya bagaimana kalau Anda masuk dulu barang sebentar? Kita bicara di dalam, kata wanita itu sambil menerima kunci kontak yang diberikan Frank kepadanya. Begitu duduk, wanita itu memperkenalkan diri bernama Zong Saparita. Dia datang sebagai imigran asal Rico dan mukim di Sydney sebagai warga negara Australia baru. Lila adalah anak kandungnya yang meninggal tanggal 16 Juli 1998. Lalu akibat suatu pembunuhan di pinggir laut Bourke Beach pukul 8 malam. Hingga sekarang pembunuh Lila itu masih misterius dan jadi jur number kepolisian negara bagian New South Wales. Wanita tua itu menunjukkan foto Lila dan Frank mengenali betul wajah gembar itu. Sebab foto itu persis dengan wajah Lila yang dilihatnya tadi malam. Jonah yang berjalan lambat itu membimbing Frank ke garasi samping dan membuka pintu garasi itu. Mobil warna biru laut dan terparkir di dalam garasi. Mobil itu nampak berdebu karena sudah beberapa lama tidak digunakan. Porsche ini adalah kendaraan pribadi Lila dan sudah 1 tahun tidak keluar dari garasi ini. Mobil ini seharusnya dijual, tapi karena barang bermotor ini kesukaan Lila. Untuk menghormati jasad dan rohnya, saya tidak akan menjual mobil ini, walau harga berapapun, cetus Joanna terbata-bata. Tapi mobil ini tadi malam terparkir di depan toko saya, dan Lila membawa mobil ini ke sana. Lila berbaju blus warna merah dan sjal berwarna putih di leher, serta tas gantung warna hitam.
Saya melihat semuanya secara persis, kata Frank bingung. Joanna membuka laci dashboard dan mengeluarkan sebuah foto yang tersimpan rapi di dalam sebuah amplop di situ. Foto itu adalah foto terakhir Lila dengan gaun warna merah dan sjal berwarna putih di lehernya. Ya, kostum dan hal inilah yang digunakan tadi malam, sahut Frank antusias. Ya, saya percaya Anda melihat dan bertemu dengan Lila, anak saya tadi malam. Tapi Lila sudah mati 1 tahun yang lalu, persis 1 tahun tanggal 16 Juli hari ini. Lihatlah clipping koran yang saya simpan di dalam, ajak Joanna. Frank melihat dengan pasti kasus kematian Lila dan sosok mayat yang tergolek di tepi laut Bondi Beach. Judul koran-koran itu benar-benar mengerikan. Frank bergetar dibuatnya karena yang datang ke tokonya tadi malam ternyata roh yang maujud. Roh yang membeli barang elektrik foam dan memberinya $700. Judul koran itu pelacur imigran mati dibantai di Bondi Beach. Yang lain judulnya lebih seram. Cantik mati bersimbah darah di tepi pantai dan lain-lain. Setelah mengalami zona dan ikut bergabung atas kematian anaknya, Frank kembali ke toko. Dalam perjalanan pikirnya berkecamuk hebat antara mimpi dan nyata. Frank telah menemukan pengalamannya baru yang penuh keanehan, yaitu melayani pembeli cantik yang meminta elektrik foam dan memberinya $700 utuh. Uang itu telah tersimpan dalam laci kasir dan benar-benar uang asli. Dan yang menggentarkan batinnya hingga sekarang, pembeli cerita itu ternyata sudah mati 1 tahun yang lalu. Tapi buat apa roh gadis itu membeli elektrik foam dan meninggalkan kunci simbol lover itu di tokonya? Hal itu tetap menjadi pertanyaan Frank hingga sekarang. Pertanyaan demi pertanyaan yang menggantung dan tak bisa terjawab sampai kapanpun. Yang lebih membuat Frank merasa aneh, uang $700 pembayaran Lila ternyata berubah menjadi $700.000 dan uang itu menemui kotak uang di meja kasirnya. Di atas tumpukan uang terlihat selembar surat. Isi surat itu berbunyi, Tuan Frank, Lampard yang baik, uang $700 sudah dirubah menjadi $700.000 secara sah. Ini uang asli dan sudah menjadi hakmu. Tolong berikan 40% dari nilai ini untuk mama saya yang kau temui tadi pagi di hamstring, serta orang-orang miskin di pinggiran pantai yang teraniaya oleh keadaan. Dari Lila Caplita, tulis Lila. Setelah memberikan 40% uang itu kepada Joanna, Frank menutup tokonya dan kembali ke Inggris Utara. Hingga sekarang, Frank tidak pernah balik lagi ke Australia dan mengubur hidup-hidup ketenangan misteris yang mengantarkan jiwanya itu. Bulan lalu, Frank jalan-jalan ke Yogyakarta dan penemu penulis di sana. Frank menceritakan kejadian itu dan memberitahu bahwa dia tetap bujangan hingga sekarang. Kenangan itu begitu indah sekaligus menakutkan di setiap tanggal 16 Juli setiap tahun, sebab hingga tanggal 16 Juli 2023 lalu itu, roh Lila terus maujud dan menemuiku dimanapun aku berada, tukas Frank.